Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kita bersama. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Jim dan istrinya Jim yang bernama Robin. Di sini, Robin mengatakan bahwa ia saat ini sedang mengidap penyakit kanker dan dokter yang memeriksanya memberikan prediksi bahwa umurnya hanya tersisa beberapa bulan lagi. Mendengar hal itu, Jim yang sedih mulai meminta maaf pada Robin atas kesalahan yang pernah ia lakukan selama ini. Tidak selang berapa lama, kedua anak mereka yang bernama Randy dan Stacy masuk ke dalam kamar. Mengetahui umur ibu mereka hanya tersisa beberapa bulan lagi, terlihat mereka berdua mulai menangis. Singkat cerita, 6 bulan pun telah berlalu, dan kini Robin telah meninggal dunia. Stacy yang masih terlihat sangat sedih, tiba-tiba dihampiri oleh Jim yang langsung mengatakan bahwa mereka akan segera menjual rumah lalu segera membeli rumah baru di luar kota. Mendengar hal itu, Stacy menolak ajakan tersebut, dikarenakan rumah tersebut penuh dengan kenangan indah Stacy bersama ibunya. Namun, meskipun Stacy menolak untuk pindah, Jim tetap saja akan melakukan rencananya tersebut. It's never gonna be okay. You really got away with words. Esok harinya, terlihat Jim sedang melihat-lihat foto rumah di sebuah perusahaan jual beli properti. Tidak selang berapa lama, terlihat Jim dihampiri seorang agen properti yang bernama Austin. Mengetahui Jim sedang mencari rumah, Austin pun langsung membawa Jim ke beberapa rumah yang mungkin saja bisa menarik perhatian dari Jim. Di sini, Jim mengatakan pada Austin bahwa ia hanya memiliki budget sekitar $250.000 dan ia menginginkan rumah yang besar dengan harga yang terbilang murah. Lalu, Austin pun membawa Jim menuju ke sebuah rumah yang sangat besar dan mewah. Jim pun lantas bertanya, berapakah harga rumah tersebut? Austin pun mengatakan bahwa rumah itu dijual dengan harga $3 juta. Bahkan jika Jim ingin harga yang sedikit murah, maka Austin bisa menurunkan harga rumah itu menjadi $2,5 juta saja. Tapi karena uang Jim hanya tersisa $250.000, maka ia tidak bisa membeli rumah tersebut. Austin pun memiliki sebuah solusi agar Jim mencicil rumah tersebut melalui perantara bank. Setelah setuju untuk membeli, Jim pun mulai mengelilingi rumah tersebut. Setelah urusan transaksi jual beli selesai, esok paginya Jim, Randy, dan Stacy langsung menuju ke rumah baru mereka. Terlihat mereka semua merasa sangat senang dengan rumah mewah tersebut. Thank God. Christ. Siang harinya, mereka didatangi seorang tetangga sekaligus merupakan seorang wali kota bernama David dan istrinya yang bernama John. Terlihat David dan istrinya menyambut Jim dan keluarganya dengan memberikan beberapa botol minuman Asoy. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat dari kamera CCTV, Stacy mulai tidur sambil berjalan. Tak hanya itu saja, Randy yang sedang mengganti pakaian tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan bayangan hitam dari balik jendelanya. Sontak, Randy pun berteriak histeris. Jim yang mendengar teriakan Randy dengan segera langsung menghampirinya. Di sini, Randy bercerita pada Jim bahwa ada bayangan hitam yang telah melihatnya melalui jendela. Mendengar hal itu, Jim dengan cepat segera pergi keluar rumah. Namun, Jim tidak menemukan siapa-siapa di tempat itu. Jim pun lantas menelpon polisi dan datanglah 2 orang polisi ke rumah tersebut. Polisi pun lantas bertanya tentang apa yang telah terjadi. Randy lantas mengatakan semua yang telah ia alami barusan. Mendengar hal itu, mereka pun mulai sedikit mencurigai kalau makhluk itu bisa saja sedang bersembunyi di rumah David. Karena hanya rumah David lah yang paling dekat dengan rumah mereka. Di sini, Jim yang justru mencurigai bahwa David lah pelakunya, menyarankan agar polisi menanyai David. Namun, karena hari sudah larut malam, polisi itu pun mengatakan bahwa mereka merasa tidak enak jika harus masuk ke rumah David yang merupakan seorang wali kota. Tapi para polisi itu berkata bahwa mereka mungkin akan mendatangi David keesokan paginya untuk menindaklanjuti laporan dan kecurigaan Jim tersebut. Pagi harinya, Jim, Stacy, dan Randy memutuskan untuk berkeliling kota. Setelah sekian lama berkeliling, Randy dan Stacy memutuskan untuk nongkrong di kafe, sedangkan Jim akan melanjutkan berkeliling. Tidak lama berjalan, Jim dihampiri oleh David. Di sini, David mengatakan bahwa ia telah mendengar keributan yang terjadi di rumah Jim tadi malam dari pihak kepolisian. David yakin jika bayangan hitam yang sempat dilihat oleh Randy itu merupakan hewan buas yang kebetulan saja lewat di rumah baru Jim. Lalu, David pun mengundang Jim untuk datang ke sebuah acara makan
makan malam yang diadakan oleh salah satu teman dari David. Mendengar hal itu, David pun mengatakan, "Oke lah bro." Sementara itu, Randy dan Stacy yang lagi santuy tiba-tiba dihampiri dua orang pria bernama Miles dan juga Matt. Mereka pun mulai berkenalan dan karena Matt merasa tertarik dengan Randy, ia pun langsung meminta kontak Randy agar bisa menghubunginya di lain waktu. That's me, yeah. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Jim sedang bersiap-siap untuk pergi ke acara makan malam yang diadakan oleh temannya David. Sesampainya di sana, Jim melihat ternyata di tempat itu ada Austin juga. Jim pun lantas mulai melakukan PDKT pada Austin. Austin yang merupakan seorang janda, terlihat menyambut baik rayuan-rayuan dari Jim tersebut. Alhasil, setelah makan malam selesai, Jim pun melakukan olahraga cocok tanam di rumah Austin dengan hati riang dan gembira. Sedangkan Stacy yang sedang sendirian di rumah karena Randy sedang jalan bersama Matt, tiba-tiba saja mendengar suara pintu terbanting dengan keras yang membuat Stacy seketika merasa sangat ketakutan. Stacy pun lantas memberanikan diri untuk memeriksanya. Dan tiba-tiba Stacy melihat pintu kamarnya tertutup dengan sendirinya. Saat Stacy semakin ketakutan, terlihat Randy dan Matt yang telah datang langsung menanyai Stacy apa yang telah terjadi. Stacy pun lantas menceritakan semua kejadian yang baru saja ia alami. Mendengar hal itu, Matt dengan tongkat baseballnya langsung memeriksa ke dalam kamar. Namun, ia tidak menemukan apa-apa di tempat itu. Stacy pun merasa bahwa mungkin saja rumahnya ada hantunya karena telah banyak terjadi aktivitas paranormal seperti pintu yang terbanting sendiri, muncul sosok bayangan hitam, benda yang bergerak dengan sendirinya, dan masih banyak aktivitas paranormal lainnya. Lalu Stacy yang ingat bahwa di rumahnya terdapat CCTV yang terpasang di beberapa tempat, langsung segera mengeceknya. Dari rekaman CCTV, terlihat pintu kamar tertutup sendiri. Mereka pun mulai berdebat tentang penyebab pintu tersebut tertutup sendiri. Di sini, Matt sangat yakin bahwa itu semua hanyalah perbuatan dari angin saja. Setelah dirasa kondisi telah aman, Matt pun pamit pulang. Tidak selang berapa lama, terlihat Jim yang baru saja pulang langsung menemui Randy yang sedang memeriksa rekaman CCTV. Jim yang melihat hal itu mengatakan bahwa semua itu merupakan perbuatan dari angin. Di kamar, terlihat Stacy mulai melakukan tidur berjalan lagi. Jim yang melihat hal itu langsung segera menyadarkan Stacy. Esok harinya, Jim memperlihatkan rekaman CCTV pada Stacy yang memperlihatkan Stacy sedang tidur sambil berjalan. Stacy pun mengatakan bahwa ia tidak mengingat kejadian tersebut. Di sini, Stacy berkesimpulan bahwa mungkin saja ia tidur sambil berjalan karena mengalami stres berat setelah ditinggal oleh ibunya. Setelah itu, Stacy dan Randy pun memutuskan untuk pergi bersama menuju ke rumah Matt. Di rumah Matt, Stacy pun mulai menceritakan kejadian yang ia alami semalam. Mendengar cerita Stacy, Miles tidak sengaja keceplosan bahwa dahulu ada seorang anak bernama Cody yang sering berperilaku aneh. Namun tiba-tiba Miles menghentikan cerita dari Matt dikarenakan kisah tersebut sangat dilarang untuk diceritakan. Malam harinya, saat semuanya sedang tertidur, tiba-tiba Stacy kembali mengalami tidur berjalan. Bahkan tidak hanya itu saja, Randy juga diganggu oleh sosok makhluk halus yang membuatnya berteriak histeris. Jim yang mendengar teriakan itu langsung segera pergi menghampiri Randy. Setelah Randy tenang, mereka pun kemudian segera menghampiri Stacy yang sedang berdiri di sebuah ruangan. Pagi harinya, Jim pun memperlihatkan rekaman CCTV kejadian semalam pada polisi. Melihat hal itu, polisi pun hanya terdiam saja. Dikarenakan yang mereka hadapi saat ini adalah aktivitas paranormal yang pastinya tidak bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Sementara itu di rumah, Randy dan Stacy mengundang Miles dan juga Matt datang ke rumah mereka. Randy dan Stacy yang merasa penasaran dengan cerita tentang Cody meminta Miles dan Matt untuk menceritakannya. Awalnya mereka menolak, namun setelah Randy berjanji akan memberikan olahraga cocok tanam pada Matt, alhasil Matt pun mulai menceritakannya. Jadi beberapa tahun yang lalu, ada sebuah keluarga yang baru pindah ke kota tersebut. Seiring berjalannya waktu, anak mereka yang bernama Cody mulai bertingkah sangat aneh dengan menghabisi seluruh keluarganya saat mereka sedang tidur. Setelah melakukan hal itu, Cody pun langsung melakukan bundir dengan santuy. Kasus tersebut merupakan rahasia terbesar yang disembunyikan oleh para warga kota. Dikarenakan bagi warga kota, jika kisah itu sampai menyebar kemana-mana, turis asing dan juga investor pastinya tidak akan pernah mau berkunjung ke kota tersebut. Dan otomatis nilai properti di kota itu akan menurun drastis. Lalu Stacy bertanya, apakah rumah Cody adalah rumah yang sekarang ia tempati? Matt pun mengatakan bahwa kejadian itu tidak terjadi di rumah Stacy. Setelah itu, mereka pun mulai bercocok tanam sesuai dengan janji di awal. Malam harinya, mereka berempat mulai kembali berdebat mengenai benda-benda yang bergerak dengan sendirinya di rumah tersebut. Tidak selang berapa lama, terlihat Jim datang. Mereka pun mulai menceritakan tentang kasus Cody dan keluarganya pada Jim. Di sini, Stacy mengatakan bahwa ia sangat yakin kalau kasus tersebut terjadi di rumah yang mereka tempati saat ini. Setelah Matt dan Miles pulang, Jim pun langsung memperlihatkan surat jual beli rumah kepada kedua anaknya tersebut. Dan di dalam surat tersebut, sama sekali tidak ada keterangan mengenai kejadian
kejadian tewasnya keluarga Cody. Karena jika memang hal itu terjadi di rumah tersebut, maka seharusnya ada keterangan tertulis di surat itu. Esok harinya, Jim menemui Austin dan menanyakan tentang kasus Cody apakah terjadi di rumahnya atau tidak. Austin pun mengatakan bahwa kasus Cody tidak ada hubungannya dengan rumah milik Jim. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Jim pun langsung mengajak Austin untuk melakukan olahraga cocok tanam dengan gaya se-freestyle mungkin. Sementara itu, Randy dan Stacy yang baru saja tiba di rumah merasa kebingungan mencari Jim yang ternyata tidak ada di rumah. Karena merasa ketakutan, mereka pun memutuskan untuk tidur di sofa sambil menunggu Jim pulang. Setelah tertidur pulas, tiba-tiba Stacy kembali melakukan tidur berjalan menuju ke sebuah ruangan. Tidak selang berapa lama, Randy yang terbangun mulai merasa bingung karena melihat Stacy tidak ada di sofanya. Ia pun lantas mencari keberadaan Stacy. Terlihat Stacy ternyata sedang mengambil senjata yang disimpan di dalam lemari dan ia berniat untuk menghabisi Randy. Randy yang melihat hal itu dengan segera langsung berlari menuju kamarnya. Tidak selang berapa lama, Randy yang melihat Jim pulang berusaha berteriak untuk memperingatkan Jim. Namun Jim tidak mendengarnya. Dan saat Stacy hendak menyerang Jim, tiba-tiba Randy datang dan langsung mendorong Stacy sampai tumbang. Terlihat Stacy kemudian berjalan mundur menuju ke kamarnya. Merasa khawatir dengan keadaan Stacy yang semakin memburuk, akhirnya Jim pun menelpon polisi dan segera membawa Stacy keluar dari rumah tersebut. Setelah kejadian itu, Jim, Randy, dan Stacy memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. 6 bulan kemudian, terlihat Jim dan pengacaranya datang untuk menuntut agen pemasaran rumah tersebut yaitu Austin. Dengan alasan bahwa Austin telah membahayakan keluarganya dengan menjual rumah berhantu tersebut. Sebagai bukti bahwa rumah itu memang benar-benar berhantu, Jim pun memberikan sebuah flash disk yang berisikan video CCTV yang memperlihatkan kejadian saat Cody menghabisi keluarganya di rumah yang Jim beli. Austin yang menonton rekaman itu merasa bingung dari mana Jim bisa mendapatkan rekaman tersebut. Padahal rekaman itu hanya dimiliki oleh Austin saja. Ternyata rekaman itu didapat Jim ketika dia melakukan olahraga cocok tanam di rumah Austin. Alhasil pihak agen properti pun memberikan ganti rugi kepada Jim sebesar $3 juta. Setelah transaksi itu selesai, terlihat Austin meminta maaf pada Jim karena dia telah berbohong tentang masa lalu rumah tersebut. Namun Austin yang sudah kecewa segera pergi meninggalkan Austin begitu saja. Beberapa hari kemudian, terlihat Jim yang telah berhasil mencairkan uang $3 juta ke dalam 3 buah tas langsung menemui Randy untuk mengajaknya olahraga cocok tanam. Dan akhirnya terungkaplah fakta bahwa ternyata hubungan Jim, Randy, Stacy, dan Robin bukanlah sebuah keluarga. Mereka hanyalah komplotan penipu yang berkedok sebagai keluarga. Jim dan Randy ini ternyata merupakan pasangan kekasih yang belum menikah. Tidak selang berapa lama, terlihat Stacy datang dengan membawa minuman asoy. Mereka pun lantas meminum minuman tersebut dengan perasaan yang riang dan gembira. Jadi sebelum Jim membeli rumah itu, ia sudah merasa aneh dengan harga rumah yang terbilang sangat murah dari pasaran. Oleh sebab itu, Jim mulai mengikuti kemanapun Austin pergi sampai pada akhirnya Jim pun mendengar Austin sedang berbincang dengan salah satu rekannya yang membahas tentang rahasia kelam rumah tersebut. Jim pun juga telah mengetahui bahwa Austin telah bekerja sama dengan sang wali kota untuk menghapus keterangan tentang kasus Cody dari surat rumah tersebut. Setelah mengetahui Austin adalah wanita yang licik, ia pun lantas membuat rencana dengan komplotannya yaitu Stacy dan Randy untuk menipu Austin. Mereka pun lantas membuat trik-trik sulap sederhana agar barang-barang di rumah itu bisa seolah-olah bergerak sendiri. Bahkan Stacy pun harus berakting tidur sambil berjalan agar lebih meyakinkan bahwa rumah tersebut memang berhantu. Lalu mereka bertiga pun bersulang untuk merayakan keberhasilan tersebut. Sore harinya terlihat Stacy sedang bersantai di pinggir jembatan sambil membawa semua tas yang berisikan uang $3 juta tersebut. Ternyata Stacy sudah menghabisi Jim dan Randy menggunakan minum-minuman asoy yang telah diberi ramuan khusus. Hal ini dilakukan Stacy karena Stacy diperintahkan oleh Robin untuk menghabisi Jim dan Randy sebelum mereka menghabisi Stacy. Hal ini dikatakan Robin saat Robin masih hidup. Robin mengatakan hal itu dikarenakan Stacy sangat sering berselisih dengan Jim dan juga Randy. Maka dari itu Robin menyuruh Stacy menghabisi Jim dan Randy karena Robin takut jika dirinya sudah meninggal, Randy dan Jim hanya akan memanfaatkan Stacy saja. Dan setelah Stacy dianggap tidak berguna lagi, maka Jim akan menghabisi Stacy. Karena kekhawatiran itu, Robin pun menyuruh Stacy untuk terlebih dahulu menghabisi Jim dan Randy. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Isabella sedang masuk ke dalam gereja untuk berkonsultasi pada seorang psikiater gereja yang bernama Kara. Bella pun lantas bercerita tentang kegalauannya karena telah diputuskan oleh kekasihnya. Kara pun memberi saran agar Bella mencari kesibukan lain, karena hal tersebut akan bisa membuat Bella melupakan kegalauannya. Mendengar hal tersebut, Bella pun lantas pergi dari tempat tersebut. Setelah Bella pergi,
Kara lantas berpamitan pada pendeta untuk segera pulang. Sesampainya di rumah dan berganti pakaian, Kara langsung membuat segelas jus. Tidak selang berapa lama, kekasih Kara yang bernama Tyler datang menghampiri Kara. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Tyler mendapatkan SMS dari mantan kekasihnya yang bernama Elle. Tyler pun lantas bertanya pada Kara, apakah ia boleh menemui Elle? Kara pun lantas menjawab, jangan ya. Mendengar hal tersebut, Tyler pun dengan wajah yang sangat bahagia langsung beranjak menuju ke kamar mandi. Malam harinya, terlihat Kara sedang membantu Tyler di sebuah restoran yang Tyler kelola. Jadi guys, Tyler ini adalah seorang pengelola restoran milik sahabatnya yang bernama Frank. Namun ketika Kara sedang berbincang dengan Frank, terlihat Tyler sedang menemui salah satu pelanggan yang bernama Chief. Melihat hal tersebut, Kara pun langsung menghampiri mereka berdua. Alhasil, Tyler pun lantas mengenalkan Kara sebagai tunangannya kepada Chief. Tidak selang berapa lama, anak Chief yang bernama Isabella datang. Di sini akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata Isabella atau Elle adalah mantan kekasih dari Tyler. Kara yang mengetahui hal tersebut nampak cukup terkejut. Setelah jam kerja selesai, Kara yang resah lantas menanyakan pada Tyler mengenai Isabella, yang merupakan pasien dari Kara sekaligus mantan kekasih dari Tyler. Tyler pun mengatakan bahwa ia memutuskan Elle dikarenakan Elle selalu menggunakan narkocoy. Tyler pun menambahkan bahwa ia kini hanya mencintai Kara saja. Mendengar hal tersebut, Kara pun nampak mulai tenang. Sebelum pulang, saat Kara sedang membuang sampah, terlihat ada seseorang di dalam mobil yang sedang mengawasi Kara. Alhasil, Kara pun langsung segera pergi dari tempat tersebut. Esok paginya di gereja, Elle kembali menemui Kara untuk berkonsultasi mengenai masalahnya. Kara yang telah mengetahui bahwa Elle adalah mantan dari Tyler, mulai bingung untuk memberikan saran. Ditambah lagi, dalam konsultasi kali ini, Elle terus bercerita tentang hal yang tidak bisa ia lupakan dari Tyler. Di antaranya adalah saat ia sedang bercocok tanam dengan Tyler. Mendengar hal tersebut, Kara pun mulai terlihat kurang nyaman. Malam harinya, Kara mulai mencari Facebook milik Elle. Terlihat ternyata Elle masih memasang foto kebersamaannya dengan Tyler. Kara yang melihat hal tersebut nampak mulai sangat resah. Di restoran, terlihat Frank didatangi oleh Elle yang langsung mengajaknya bercocok tanam sembari meminta agar Frank memperbolehkannya untuk bekerja sebagai pelayan di restorannya tersebut. Sedangkan di rumah, Kara yang sedang tertidur bermimpi melihat Tyler sedang bercocok tanam dengan Elle di dapur restoran. Alhasil, keresahan pun semakin mengganggu jiwa Kara. Esok harinya, sepulang dari gereja, Kara yang bertemu dengan Elle mulai memperingatkan Elle agar segera menjauhi Tyler. Dikarenakan hal tersebut tidaklah baik untuk kesehatan jiwa Elle. Mendengar hal tersebut, Elle lantas mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berhenti sampai ia bisa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sore harinya, Tyler mengatakan pada Kara bahwa Frank telah menerima Elle menjadi karyawan di restoran tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Kara pun lantas bertanya bagaimana bisa Frank menambahkan karyawan baru di saat restoran sedang tidak membutuhkan karyawan. Mendengar hal tersebut, Tyler pun langsung menghibur Kara dengan mengatakan bahwa bulan depan ia akan segera menikahi Kara. Mendengar hal tersebut, Kara yang awalnya marah seketika berubah menjadi sangat bahagia. Malam harinya, Kara yang telah mendapatkan tanggal yang pas untuk menikah langsung menelpon Tyler. Tanpa berpikir panjang, Tyler pun langsung menyetujui tanggal tersebut. Setelah jam kerja telah selesai, terlihat Elle mulai mengajak Tyler untuk bercocok tanam dengan menggunakan gaya freestyle. Elle pun mengatakan bahwa pastinya Kara tidak akan bisa sehebat dirinya saat bercocok tanam. Mendengar hal tersebut, Tyler pun langsung pergi dan meninggalkan Elle begitu saja. Saat Tyler sedang santai di ruangannya, terlihat dia mulai mendapatkan kiriman foto-foto cocok tanam milik Elle melalui email yang ada di ponselnya. Alhasil, Tyler pun mulai merasa pusing di kedua kepalanya sekaligus. Pagi harinya saat akan berangkat bekerja, Tyler yang melihat Kara sedang memeluk sebuah gaun, lantas bertanya, apakah itu gaun yang akan Kara pakai di pernikahan mereka nanti? Kara pun menjawab, ya. Dikarenakan
Gaun tersebut adalah gaun milik almarhum ibunya Kara. Siang harinya, Kara terlihat mulai menemui Bapak Pendeta dan memesan sebuah tanggal untuk acara pernikahannya dengan Tyler. Mendengar hal tersebut, Bapak Pendeta terlihat sangat senang dan mengucapkan selamat pada Kara. Di kesempatan tersebut pun, Kara meminta pada Bapak Pendeta agar Bapak Pendeta mencarikan Isabella seorang psikiater lain, dikarenakan ia sudah tidak ingin menangani Isabella lagi. Mendengar hal tersebut, Bapak Pendeta pun lantas mengatakan, "Baiklah." Sore harinya di ruangan konseling, terlihat Kara sedang menangani seorang pasien yang bernama Laura. Laura ini adalah seorang ibu dengan satu orang anak yang selalu mendapatkan serangan setiap hari dari suaminya sendiri. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan Laura tidak memiliki tempat lain jika keluar dari rumah suaminya tersebut. Malam harinya di restoran, terlihat Elle mulai kembali mengganggu Kara dengan mengatakan bahwa yang paling disukai Tyler saat bercocok tanam dengan dirinya adalah saat mereka berdua bercocok tanam di sebuah meja bar. Mendengar hal tersebut, Kara pun hanya terdiam saja. Sebelum pulang ke rumah, Kara langsung menemui Tyler yang sedang berada di belakang meja bar, lalu mulai menyerang Tyler dengan jurus-jurus ala percocok tanaman sampai mereka berdua lemas. Terlihat dari luar restoran, Elle dengan raut wajah marah menonton kegiatan Tyler dengan Kara tersebut. Pada saat tengah malam, terlihat Tyler dan Kara terbangun dari tidurnya karena mendapatkan SMS dari Elle. Elle mengatakan bahwa ia sedang akan tewas karena kebanyakan makan narkocoy, dan ia sangat ingin Tyler segera datang ke rumahnya untuk menolongnya. Mendengar hal tersebut, Kara pun lantas mengatakan pada Tyler agar Tyler tetap berada di rumah saja, sedangkan ia akan segera menuju ke rumah Elle untuk menolongnya. Namun sesampainya Kara di rumah Elle yang melihat ternyata yang datang bukanlah Tyler, langsung mengusir Kara dari rumahnya. Ternyata SMS tadi hanyalah drama yang dibuat oleh Elle untuk bisa mengajak Tyler bercocok tanam dengan dirinya. Pagi harinya, terlihat Kara ditelepon oleh Laura yang mengatakan bahwa ia dan anaknya baru saja mendapatkan serangan dari suaminya lagi. Kara pun mengatakan bahwa besok Laura boleh menemui dirinya untuk konsultasi lagi. Setelah itu, Kara langsung melihat sebuah foto rumah miliknya yang berada di luar kota, lalu mulai berpikir sejenak. Sore harinya, Kara yang hendak masuk ke dalam ruang kerjanya nampak sangat terkejut dikarenakan ruang kerjanya nampak sangat berantakan seperti kapal pecah. Alhasil, Kara pun langsung melaporkan hal tersebut pada polisi. Di sini, polisi mulai menginterogasi Bapak Pendeta dan juga Tyler yang terlihat baru datang ke gereja tersebut. Malam harinya, Tyler dan Kara mulai meyakini bahwa yang terjadi di ruangan kerja Kara adalah perbuatan dari Elle. Alhasil, Tyler yang hendak berangkat ke tempat kerja memberikan sebuah senjata pada Kara agar Kara bisa menjaga diri jika seandainya Elle kembali datang untuk menyerang Kara. Di restoran, Tyler meminta pada Frank agar mau memecat Elle saat ini juga, dikarenakan ia sudah mulai tidak nyaman dengan adanya Elle di restoran tersebut. Namun Frank menolak permintaan dari Tyler tersebut, dikarenakan menurut Frank, Elle merupakan pekerja yang sangat rajin dan baik hati. Sedangkan di rumah, Kara yang baru saja pulang dari membeli makanan merasa sangat terkejut, dikarenakan ia melihat seekor tikus yang telah tewas berada di atas meja makan. Namun saat Kara sedang membuang tikus tersebut, ia yang melihat ada mobil Elle di depan rumahnya, lantas menghampirinya sembari bertanya apa yang dilakukan Elle di tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Elle pun langsung pergi dari tempat tersebut. Saat tengah malam, Tyler yang baru pulang langsung diberitahu oleh Kara tentang semua hal yang baru saja terjadi. Tyler yang mendengar hal tersebut nampak mulai ikut resah. Esok harinya saat jam kerja telah selesai, Tyler mengatakan pada Elle agar Elle mulai menjauhi dirinya dan juga Kara, dikarenakan ia dan Kara sudah sangat terganggu dengan semua perbuatan Elle. Mendengar hal tersebut, Elle pun mengatakan bahwa ia tidak merasa telah melakukan perbuatan yang mengganggu Tyler dan juga Kara. Pagi harinya, Kara yang panik karena tidak menemukan kucing kesayangannya lantas memeriksa di halaman. Dan alangkah terkejutnya Kara, ternyata kucing kesayangannya telah tewas di halaman tersebut. Tyler yang merasa bahwa semua itu adalah perbuatan dari Elle langsung beranjak menuju ke rumahnya Elle.
Sesampainya di rumah Elle, Tyler langsung menanyai Elle tentang kucing milik Kara. Elle yang merasa tidak melakukan hal tersebut, lantas menyuruh ayahnya untuk mengusir Tyler dari rumahnya. Malam harinya, terlihat Kara mulai menulis semua kejadian yang ia duga merupakan perbuatan dari Elle. Sedangkan di gudang restoran, Tyler yang sedang merapikan botol minuman mulai kembali diajak oleh Elle untuk melakukan percocok tanaman dengan menggunakan gaya freestyle. Namun di sini, Tyler yang imannya cukup kuat, langsung menolak serangan dari Elle tersebut dengan gaya yang cukup maco. Alhasil, Elle pun nampak sangat marah. Esok harinya saat Kara baru pulang kerja, terlihat ia sangat terkejut dikarenakan gaun pernikahannya telah berlumuran dengan darah. Alhasil, Kara dan Tyler pun langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian sebagai perbuatan dari Elle. Namun saat Kara dan Tyler telah pulang, ayah Elle yang merupakan kepala polisi di kota tersebut langsung mengambil berkas tersebut dan membawanya menuju ke ruangannya. Malam harinya, Tyler yang sedang bekerja didatangi oleh ayah Elle yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kara dan juga Tyler di kantor polisi tadi tidak akan diproses dikarenakan mereka berdua belum punya cukup bukti untuk menuduh Elle sebagai pelaku dari semua kejadian yang telah menimpa Tyler dan juga Kara. Sepulangnya dari kerja, Tyler langsung mengatakan pada Kara tentang semua yang telah dikatakan ayah Elle kepadanya. Terlihat Kara nampak sangat terkejut mendengar hal tersebut. Esok harinya saat Kara ke gereja, ia diberitahu oleh Bapak Pendeta bahwa jadwal pernikahannya telah dibatalkan sesuai dengan email yang telah Kara kirimkan ke Bapak Pendeta. Mendengar hal tersebut, Kara yang merasa bahwa emailnya telah digunakan oleh Elle langsung segera masuk ke ruang kerjanya. Di ruangan kerjanya, terlihat Kara mendapatkan email dari Elle yang berisi sebuah video cocok tanam Elle bersama dengan Tyler. Terlihat Elle pun mulai menangis melihatnya. Tidak selang berapa lama, Laura pun datang untuk berkonsultasi. Melihat Laura datang, Kara lantas mengatakan bahwa ia akan memberikan sebuah rumah miliknya untuk ditempati Laura dan anaknya jika Laura mau membantunya melakukan sesuatu. Mendengar hal tersebut, Laura pun mengatakan, "Oke, bos." Malam harinya, sepulangnya Kara dari kerja, Kara yang merasa pintu rumahnya tidak terkunci mulai memanggil Tyler. Namun bukannya Tyler yang datang, ia justru langsung diserang oleh seorang pria yang menggunakan topeng. Beruntung, Kara dengan sigap langsung mengambil pisau dan melukai pria tersebut. Alhasil, pria bertopeng tersebut pun langsung pergi dari rumah tersebut. Kara dan Tyler pun kembali melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Namun kali ini, ia melaporkan hal tersebut pada seorang detektif. Berharap detektif tersebut bisa membantunya untuk menangkap Elle. Pagi harinya, terlihat Tyler mulai memasang pengaman khusus di rumahnya agar tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Terlihat Kara yang masih merasa ketakutan langsung dipeluk oleh Tyler agar bisa sedikit tenang. Malam harinya, Tyler memutuskan untuk tidak berangkat bekerja dikarenakan ia sangat ingin untuk tetap menjaga Kara di rumah. Namun Kara yang takut Tyler akan dipecat oleh Frank menyuruh Tyler untuk tetap berangkat bekerja. Mendengar hal tersebut, akhirnya Tyler pun berangkat ke tempat kerjanya. Setelah Tyler berangkat, Kara yang merasa ada seseorang yang datang ke rumahnya langsung menelpon Tyler dengan mengatakan bahwa ia harus segera pergi dari rumah tersebut. Setelah menelpon, Kara yang mencoba berlari keluar rumah langsung ditangkap oleh seorang pria yang langsung membawanya ke gudang. Namun sial, sebelum pria tersebut melakukan aksinya lebih jauh, detektif Jenny datang dan langsung menangkap pria tersebut. Anehnya saat ditangkap, pria tersebut mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut atas perintah dari Kara melalui iklan yang ada di internet. Alhasil mereka pun mulai mencari iklan tersebut di internet. Dan benar saja, ternyata ada sebuah iklan yang mengatakan bahwa Kara sangat ingin diperkasos. Dan siapa saja yang berhasil memperkasos Kara, maka ia akan mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah tanpa potongan pajak. Terlihat Kara semakin merasa ketakutan setelah melihat iklan tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat Tyler pergi bekerja, Kara yang sedang berada di rumah sendirian terlihat didatangi oleh Elle yang langsung mencoba menyerang Kara. Di sini Elle mengatakan bahwa ia sudah muak difitnah oleh Kara. Melihat Elle semakin tidak terkendali, Kara yang ketakutan langsung masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil senjata sembari mengatakan bahwa Elle harus berhenti mengganggunya.
Tidak selang berapa lama, Tyler pun datang dan langsung menyuruh Kara dan Elle untuk membuang senjatanya. Namun saat Kara hendak membuang senjatanya, Elle malah justru mencoba menyerang Kara. Alhasil, Kara pun langsung mengambil kembali senjatanya dan langsung menembak Elle sampai tewas. Beberapa bulan kemudian, terlihat Kara yang telah hamil anak dari Tyler menuju ke rumah Laura. Di sana, Kara mengucapkan terima kasih pada Laura karena telah berhasil membuat fitnah untuk Elle. Laura pun juga mengatakan bahwa dengan kejadian ini, akhirnya suaminya yang telah berusaha menyerang Kara waktu itu sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Kisah dimulai dengan memperlihatkan dua orang wanita cantik yang bernama Erika dan Lauren sedang mengobrol di sebuah bar. Sedikit informasi, Erika ini bekerja sebagai wanita cocok tanam khusus pria kaya untuk dikuras hartanya. Dalam obrolan tersebut, Lauren mengatakan pada Erika bahwa ia sangat ingin membalas kebaikan Erika dengan cara membantu Erika dalam melakukan pekerjaannya. Mendengar hal tersebut, Erika pun mulai mengajari Lauren bagaimana cara mendapatkan pria kaya untuk dikuras hartanya. Saat Erika sedang mengajari teorinya pada Lauren, tiba-tiba Erika melihat ada seorang pria yang terlihat kaya masuk ke dalam bar tersebut. Erika pun lantas mengatakan pada Lauren agar Lauren melihatnya dalam menaklukkan pria tersebut. Mendengar hal tersebut, Lauren dengan sangat serius mulai memperhatikan cara Erika bekerja. Erika pun langsung menghampiri pria yang bernama Purcell tersebut lalu memesan minuman yang sama seperti yang sedang diminum oleh Purcell. Purcell yang tiba-tiba sakni melihat Erika langsung mengajak berkenalan pada Erika. Singkat cerita, setelah beberapa kali minum, Erika mengatakan pada Purcell bahwa ia sangat ingin bercocok tanam dengan Purcell. Mendengar kata cocok tanam, Purcell pun segera membawa Erika menuju ke kamar hotelnya dan langsung melakukan percocok tanaman dengan sangat liar. Setelah lega, Erika pun lantas mengambil 2 gelas minuman untuk ia berikan pada Purcell. Purcell yang tidak mengetahui bahwa minuman yang ia minum telah diberikan obat tidur, langsung meminumnya. Alhasil, Purcell pun langsung tidur dengan sangat pulas. Erika pun langsung mulai menggeledah kamar tersebut. Terlihat Erika berhasil menemukan uang tunai dan juga sebuah koper kosong. Namun sebelum pergi, Erika membersihkan terlebih dahulu sidik jarinya menggunakan tisu, lalu membuangnya ke kloset. Namun Erika yang melihat air kloset tersebut mampet langsung membukanya. Dan alangkah bahagianya Erika, ternyata di dalam kloset tersebut terdapat sebuah tabung yang berisi berlian yang sangat banyak. Melihat hal tersebut, Erika pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut bersama Lauren yang sudah menunggunya di depan hotel. Di tengah perjalanan, mereka berdua memutuskan berhenti sejenak untuk beristirahat. Erika pun lantas menunjukkan tabung berisi berlian mirip Purcell pada Lauren. Melihat hal tersebut, Lauren pun lantas bertanya, berapa harga berlian tersebut? Erika pun menjawab bahwa harganya bisa mencapai $1 juta lebih. Mendengar hal tersebut, Lauren pun lantas bertanya, bagaimana kalau ada saksi yang melihat aksi Erika semalam? Erika pun langsung membuka rambut palsunya sambil mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa mengenalinya sekarang. Lauren yang melihat hal tersebut mulai merasa tenang dan mereka pun segera melanjutkan perjalanannya. Sesampainya mereka berdua di sebuah pelabuhan, Erika langsung menemui temannya yang bernama Bob. Di sana, Erika meminta pada Bob agar bersedia mengantar mereka berdua ke rumah Erika yang berada di sebuah pulau yang bernama Isabel Island. Alhasil, Bob pun mengantar mereka berdua ke pulau tersebut. Sesampainya mereka di pulau, Erika mengatakan pada Lauren bahwa mereka berdua akan tinggal di pulau tersebut hanya selama 2 bulan saja. Dikarenakan tujuan Erika mengajak Lauren ke pulau tersebut hanya untuk menghindari kemungkinan penyelidikan jika Purcell melapor kepada pihak kepolisian. Sesampainya di rumah Erika, Erika langsung mencoba mencari informasi tentang berlian milik Purcell melalui internet. Dan alangkah terkejutnya Erika, ternyata Purcell telah tewas. Mendengar hal tersebut, Lauren pun mulai sangat panik. Melihat Lauren panik,
Erika langsung mengatakan bahwa kemungkinan Purcell dihabisi oleh seseorang yang menginginkan berlian tersebut. Namun Lauren tidak perlu khawatir, dikarenakan tidak akan ada yang mengira bahwa mereka berdualah yang membawa berlian tersebut. Mendengar hal tersebut, Lauren pun nampak mulai tenang. Sore harinya, Erika dan Lauren menuju ke sebuah tebing yang ada di pulau tersebut, bertujuan untuk membuang kopernya ke lautan dan mengubur berliannya. Keesokan paginya, Lauren yang sedang bersantai di pinggir pantai didatangi oleh seorang sheriff yang bernama Mike. Mike ini adalah sheriff yang baru saja dipindah tugaskan ke pulau tersebut. Alhasil, mereka berdua pun mulai berkenalan. Tidak selang berapa lama Mike pergi, terlihat Erika menghampiri Lauren dan mengajaknya untuk pulang. Di rumah Erika, terlihat ada seseorang dengan memakai topeng mulai menggeledah rumah Erika. Singkat cerita, pria bertopeng yang melihat Erika dan Lauren sudah pulang, langsung segera pergi dari tempat tersebut. Esok harinya saat Lauren sedang berjalan-jalan, ia dihampiri oleh Mike. Mike yang terlihat mulai jatuh cinta pada Lauren, langsung mengajak Lauren untuk berjalan-jalan bersama. Sesampainya mereka di tebing, Mike mengatakan pada Lauren bahwa ia ingin sekali mengajak Lauren untuk makan malam bersama. Mendengar hal tersebut, Lauren yang juga mulai suka dengan Mike langsung mengatakan, "Baiklah Mike, aku mau." Malam harinya saat Erika sedang menuju ke bar, terlihat ada seorang pria gundul yang bernama Bill sedang berusaha menyerangnya. Namun karena terlalu banyak orang, alhasil Bill pun mengurungkan niatnya tersebut. Sesampainya di bar, Erika yang sedang bersantai sambil minum minuman asoy melihat seorang pria tampan yang ada di tempat tersebut. Erika pun lantas bertanya pada pelayan bar, siapakah pria tersebut? Pelayan yang bernama Jenny tersebut lantas menjawab bahwa pria tersebut adalah seorang pengusaha kaya yang memiliki sebuah kapal mewah. Tidak selang berapa lama, pria yang bernama Tom tersebut langsung menghampiri Erika dan mereka pun mulai berkenalan. Di tempat lain, Lauren yang telah selesai makan malam bersama Mike terlihat berjalan bersama menuju ke rumah. Sedangkan Erika dan Tom terlihat melanjutkan perkenalan mereka di kapal milik Tom dengan melakukan percocok tanaman yang cukup membuat kita semua bahagia saat menontonnya. Setelah lega, Erika lantas berpamitan pada Tom untuk pulang. Namun saat Erika sedang berjalan pulang, tiba-tiba muncul mobil yang melaju kencang berusaha untuk menabrak Erika. Sesampainya di rumah, Erika langsung menceritakan kejadian tersebut pada Lauren. Mendengar hal tersebut, Lauren pun mulai kembali terlihat cemas. Erika pun lantas mengatakan pada Lauren agar Lauren tidak jatuh cinta pada Mike. Dikarenakan untuk saat ini mereka tidak boleh percaya pada siapapun. Mendengar hal tersebut, Lauren pun mengatakan, "Baiklah." Pagi harinya terlihat Tom mendatangi rumah Erika. Erika pun bertanya pada Tom mengapa Tom datang ke rumahnya. Tom pun mengatakan bahwa ia sangat merindukan Erika dan saat ini sangat ingin bercocok tanam di lahan Erika yang sangat subur. Mendengar hal tersebut, Erika pun lantas mengajak Tom masuk untuk bercocok tanam. Sedangkan di tempat lain, Lauren yang sedang berduaan bersama Mike di sebuah semak-semak langsung mengatakan pada Mike bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka berdua bisa bersama. Dikarenakan Lauren tidak ingin melibatkan Mike dalam permasalahan yang sekarang sedang Lauren hadapi. Mike pun mengatakan bahwa ia bisa membantu Lauren untuk menyelesaikan masalahnya jika Lauren mau mengatakannya. Namun Lauren sambil menangis mengatakan bahwa ia tidak ingin terjadi apa-apa pada Mike jika Mike ikut campur dalam masalahnya. Mendengar hal tersebut, Mike pun hanya bisa terdiam saja dan Lauren pun segera meninggalkan Mike sendirian di semak-semak tersebut dengan perasaan yang kecewa. Esok harinya saat Lauren dan Erika sedang berjalan-jalan di pantai yang airnya surut, mereka berdua melihat koper berlian yang sudah sempat mereka buang dulu. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua, ternyata koper tersebut telah dipasangi sebuah alat pelacak. Erika yang mulai panik langsung menghancurkan alat tersebut. Malam harinya Erika meminta pada Lauren agar segera mencari informasi melalui internet mengenai Tom dan juga Mike. Dikarenakan mereka berdualah yang dari awal berusaha mendekati Erika dan juga Lauren. Sedangkan Erika akan mencoba mencari informasi di luar rumah. Di bar, terlihat Mike yang sedang galau karena habis diputusin oleh Lauren mulai minum minuman asoy sambil mengobrol santuy dengan Jenny. Sedangkan Erika
terlihat masuk ke kapal Tom dan mulai mencari informasi tentang siapa sebenarnya Tom. Saat Tom masuk ke dalam kapalnya, terlihat Tom cukup terkejut karena melihat Erika sudah berada di kamarnya. Erika pun mengatakan bahwa ia sangat ingin bercocok tanam bersama Tom. Alhasil mereka berdua pun langsung bercocok tanam dengan semangat yang membara. Pagi harinya, saat Erika pulang ke rumah, Lauren langsung mengatakan bahwa Mike hanya seorang sheriff biasa, sedangkan Tom adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Mendengar hal tersebut, Erika langsung beranjak pergi ke bar untuk mencari informasi semua orang yang baru datang ke pulau tersebut kepada Jenny. Jenny pun mengatakan bahwa ada 3 orang selain Erika dan Lauren yang baru datang ke pulau tersebut, yaitu Tom, Mike, dan Bill. Erika pun bertanya siapa itu Bill. Jenny pun memberikan alamat tempat Bill menginap. Mengetahui hal tersebut, Erika pun langsung memberikan Jenny uang dan segera pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Erika dan Lauren segera menuju ke penginapan Bill. Setelah mereka berdua melihat Bill pergi dari penginapannya, Erika pun langsung masuk ke dalam kamar Bill dan langsung mulai menggeledah isi kamar tersebut. Alhasil, Erika pun berhasil menemukan bukti bahwa selama ini Bill lah yang telah mengikutinya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Erika dan Lauren pun segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Lauren yang terlihat sangat panik mengatakan pada Erika bahwa mereka berdua harus segera pergi dari pulau tersebut. Namun, Erika mengatakan bahwa itu tidak mungkin, dikarenakan di luar pulau keadaan akan jauh lebih buruk. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba ada seseorang yang menembaki rumah Erika. Mereka berdua pun langsung berlari keluar rumah untuk mencari siapa yang telah menembaki mereka. Namun sayang, ternyata pelaku penembakan tersebut sudah kabur dari tempat tersebut. Esok harinya, Erika memberikan Lauren senjata untuk berjaga-jaga di rumah, sedangkan ia akan kembali mencoba untuk menghabisi Bill. Di tempat lain, terlihat Bill sedang mengikuti Tom dengan tujuan untuk menghabisinya. Namun, Bill harus kembali mengurungkan niatnya dikarenakan Tom sudah terlebih dahulu naik ke kapalnya dan pergi dari pulau tersebut. Di dalam kapal, Tom langsung menelepon Erika dengan mengatakan bahwa ia sekarang sudah pergi dari pulau, dikarenakan ada bisnis yang harus segera ia selesaikan. Mendengar hal tersebut, Erika pun merasa sedikit lega karena sudah dapat dipastikan Tom bukanlah orang yang sedang mencari berlian milik Purcell. Di tempat lain, terlihat Mike menemukan bekas peluru di dekat rumah Erika. Mike pun lantas pergi menuju ke rumah Erika untuk menanyakan perihal peluru tersebut. Sesampainya Mike di rumah Erika, ia langsung bertanya pada Lauren apa yang telah terjadi. Lauren pun mengatakan bahwa ia tidak bisa mengatakannya pada Mike dikarenakan hal tersebut sangat berbahaya. Mendengar hal tersebut, Mike pun lantas mengatakan bahwa ia hanya ingin berusaha membantu Lauren sebagai seorang kekasih, bukan seorang sheriff. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Mike mendapatkan telepon dari seseorang yang meminta bantuan karena ia sedang terluka di menara pulau. Mendengar hal tersebut, Mike pun segera bergegas menuju ke menara. Setelah Mike pergi, Lauren mendapatkan telepon dari Erika yang mengatakan bahwa Bill sepertinya tidak sedang berada di motel. Jadi ia berharap agar Lauren berhati-hati. Mike yang telah sampai di menara tiba-tiba diserang oleh Bill sampai tumbang. Di rumah Erika yang baru pulang langsung menemui Lauren. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba mobil Mike datang ke rumah mereka. Erika yang melihat hal tersebut langsung keluar untuk menemui Mike. Namun, Erika tidak menemukan Mike di mobilnya. Lauren yang sedang berada di dalam rumah tiba-tiba langsung diserang oleh Bill. Erika yang mendengar Lauren berteriak langsung menuju ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Erika langsung berusaha menyerang Bill. Namun sial, Bill yang cukup tangguh berhasil mengambil senjatanya dan langsung menghunuskannya ke arah Erika. Lauren yang melihat hal tersebut langsung menyerang Bill menggunakan buku tebal sampai Bill pingsan. Melihat Bill pingsan, Lauren dan Erika pun langsung bergegas kabur dari tempat tersebut. Namun sial, ternyata Bill berhasil kembali menangkap mereka berdua dan langsung membawa mereka berdua kembali ke rumah. Erika pun mengatakan pada Bill bahwa ia akan memberikan berliannya asalkan Bill mau melepaskan mereka. Mendengar hal tersebut, Bill pun mengatakan
"Berlian apa, Er?" Erika yang terkejut mendengar Bill tidak mengetahui tentang berlian langsung bertanya, "Siapa kau?" Bill pun lantas menjawab bahwa ia adalah salah satu korban dari Erika, dikarenakan Erika telah menguras hartanya saat dulu mereka berdua bercocok tanam. Lebih parahnya lagi, Bill harus kehilangan anak dan istrinya karena mengetahui hal tersebut. Bill pun juga mengatakan bahwa ia telah menghabisi Mike. Ia pun juga hampir menghabisi Tom, namun gagal. Hal tersebut ia lakukan agar Erika dan Lauren merasakan sakitnya kehilangan orang yang paling dicintai. Mendengar hal tersebut, Erika pun lantas mengatakan bahwa ia siap untuk ditewaskan oleh Bill, namun Bill harus mau melepaskan Lauren. Saat Bill sedang berpikir dengan pandangan tertuju pada Lauren, tiba-tiba Erika langsung menyerang Bill menggunakan skop sampai tumbang. Setelah itu, mereka berdua langsung mengikat Mike di sebuah tiang. Erika pun lantas mengatakan pada Lauren agar Lauren tetap menjaga Bill di rumah, sedangkan Erika akan pergi sebentar untuk mengambil berlian yang telah ia kubur. Singkat cerita, saat Erika telah kembali dari mengambil berlian, ia langsung mencari Lauren. Dan alangkah terkejutnya Erika, ternyata Bill telah tewas di kamar mandi. Tidak selang berapa lama, Erika mendapatkan telepon dari Tom yang mengatakan bahwa ia sekarang sedang bersama Lauren. Dan jika Erika ingin Lauren selamat, maka Erika harus mau menyerahkan berliannya. Mendengar hal tersebut, Erika pun lantas mengatakan, "Oke lah kalau begitu." Singkat cerita, sesampainya Erika di tempat yang sudah ditentukan, Tom pun datang lalu menyuruh Erika untuk membuang senjatanya. Setelah itu, Tom meminta Erika untuk memberikan berlian tersebut kepadanya. Namun, Erika mengatakan bahwa ia ingin Lauren dilepaskan terlebih dahulu, baru ia akan menyerahkan berlian tersebut. Setelah Lauren dilepaskan, Erika malah kepleset dari tebing. Beruntung ia masih sempat diselamatkan oleh Lauren. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Mike datang dan langsung menyerang Tom. Alhasil, pertarungan antara Mike dan Tom pun terjadi. Namun, saat Mike sudah terpojok, tiba-tiba Erika melemparkan berlian tersebut ke arah laut. Tom yang berusaha menangkap berlian tersebut malah justru harus terjatuh dari tebing sampai tewas. Singkat cerita, terlihat Mike dan Lauren memutuskan untuk menikah di kota dan meninggalkan pulau tersebut. Sedangkan Erika akan tetap di pulau tersebut sampai 2 bulan ke depan. Di akhir kisah, terlihat Erika yang sedang berjalan-jalan di pantai yang sedang surut menemukan berlian yang kemarin sempat ia buang. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus, cucok, atau bagaimana? Silahkan komen di kolom komentar guys ya. Dan stay on Studio Squad, enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys, gua minum dulu. Mantap. Bersama cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalam